Assalamualaikum, apa kabar Soleh? Semoga sehat selalu, amin. Sekarang kita bertemu lagi. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Ayo cintai lingkungan. Sebelum mencintai lingkungan, kita harus mengenal apakah itu lingkungan. Nah, ayo kita cari tahu. Anak-anak, segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik makhluk hidup maupun benda mati, itu disebut lingkungan. Lingkungan adalah tempat kita berada, dari lingkungan terkecil, yaitu kamar, hingga lingkungan di luar rumah. Kita menjadi bagian di dalamnya. Oleh karena itu, kita harus membuat lingkungan menjadi sehat untuk ditempati. Anak-anak, tahukah kamu lingkungan terdiri dari lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat? Anak-anak, coba perhatikan gambar di atas. Gambar di atas termasuk lingkungan sehat. Lingkungan sehat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Sumber air bersih dan tidak tercemar. 2. Saluran pembuangan air kotor lancar sehingga tidak ada air kotor yang menggenang. 3. Udara bersih, segar, dan terasa sejuk. 4. Banyak tumbuhan hijau, tumbuhan dengan subur dan tertata rapi. 5. Tidak ada sampah berserakan. Dan 6. Tidak ada binatang pembawa penyakit seperti lalat, kecoa, dan tikus. Anak-anak, sekarang perhatikan juga gambar di atas. Bandingkan dengan gambar yang awal. Apakah memiliki perbedaan? Ya, gambar tersebut memiliki perbedaan. Gambar ini termasuk lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan tidak sehat merupakan kebalikan dari lingkungan sehat. Lingkungan tidak sehat tidak mendukung penghuninya untuk hidup sehat. Baik udara, air, maupun tanah tidak lagi bersih sehingga membuat penghuninya tidak sehat. Sedangkan ciri-ciri lingkungan tidak sehat, sumber air tidak bersih dan tercemar. Saluran pembuangan air kotor tidak lancar sehingga air kotor menggenang. Udara kotor karena banyak asap dan debu. Sampah berserakan karena tidak dibuang pada tempatnya. Tumbuhan tidak dapat tumbuh dengan subur sehingga lingkungan menjadi gersang. Nah, itu adalah lingkungan tidak sehat. Sekarang, coba kamu lengkapi pernyataan yang ada di halaman 93 dan jawab juga pertanyaan yang ada di halaman 94. Anak-anak, tahukah kamu manusia sebagai salah satu penghuni bumi sangat berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup? Namun, seringkali yang dilakukan manusia tidak memikirkan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tahukah kamu bentuk kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia? Yang pertama, terjadinya pencemaran air, udara, dan tanah. Yang kedua, terjadinya banjir. Yang ketiga, terjadinya tanah longsor. Yang keempat, penebangan hutan secara liar. Yang kelima, penggunaan bom ikan. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran 2. Anak-anak, tahukah kamu lahan tidak terpakai dapat ditanami tanaman obat keluarga yang bermanfaat? Sekarang kita dengarkan cerita. Di dekat rumah Bella ada lahan tidak terpakai. Oleh sebagian orang, lahan itu digunakan untuk membuang benda yang sudah tidak digunakan. Lahan itu jadi terlihat kotor. Hasil rapat RT akhirnya memutuskan bahwa lahan itu harus dimanfaatkan agar orang-orang tidak lagi membuang benda-benda di tempat itu. Dalam rapat itu, ayah Bella menyarankan agar lahan itu ditanami toga. Apa itu toga? Toga adalah tanaman obat keluarga. Ada berbagai jenis tanaman yang dapat bermanfaat sebagai obat yang dapat ditanam. Tanaman-tanaman tersebut dapat kita temukan dengan mudah di lingkungan sekitar kita. Tanaman-tanaman tersebut diantaranya tanaman sirih, kunyit, lidah buaya, jahe, kumis kucing, mahkota dewa, jeruk nipis, mengkudu, daun salam, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, anak-anak, setelah mendengar cerita, sekarang jawab pertanyaan yang ada di halaman 102. Anak-anak, sekarang kita waktunya berkreasi. Pada subtema sebelumnya, kamu telah mempelajari kolase dan mozaik. Pada pembelajaran kali ini, kamu akan mempelajari montase. Apa yang dimaksud dengan montase? Apa perbedaan montase dengan kolase dan mozaik?
Montase adalah gambar yang dihasilkan dari pencampuran beberapa sumber. Karya montase dihasilkan dari menyatukan beberapa gambar yang sudah jadi, yaitu dengan cara memotong-motong gambar, lalu dipadukan sehingga menjadi satu kesatuan. Misalnya, di majalah terdapat gambar rumah lengkap dengan halaman dan tanaman. Namun, kita hanya mengambil gambar rumahnya saja. Gambar rumah itu kemudian ditempelkan pada kertas gambar dan dipadukan dengan gambar lain. Anak-anak, sekarang kamu pun dapat mempraktekkan membuat karya montase sendiri di rumah. Bagaimana caranya? Silakan ikuti langkah-langkah yang ada di halaman 105. Anak-anak, mungkin sampai di sini pembelajaran pagi ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.